Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemakaian oli Jumbo Ultraline. Ultraline sih, Jumbo itu pabriknya. 312 km. Dan ini kondisi olinya sebenarnya ya sudah rusak mulai dari pemakaian 80 km. Olinya sudah nggak layak pakai dari 80 km, tapi karena pakai aditif oli samping, pakai Evalup 2T, ya sampai sekarang masih cukup oke lah. RPM mesin tidak terlalu cepat turun, suara mesin masih belum bisa dibilang sangat kasar ya, saya ono halus-halus ya. Siang juga begitu, tapi harus mulai kasar lah ini. Ya lumayan sih. Jadi ya memang ini base oilnya lumayan. Kalau mulai dari awal sudah campur minyak goreng, campur oli samping, ini sip ya. Cuma karena ini aditifnya terlalu sedikit, cocoknya mungkin untuk oli sampingnya ya sekitar 100. Ya potensi bisa seawet meseran B40 ya kalau aditifnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini drain oli apa ya? Oli. Wis sembuh pokoknya oli kawet kok lek eling-eling dhewe. Olinya adalah oli Jumbo Ultraline ya. Ultraline X Power atau X Performance 4T. Tapi nggak awet. Ini warna oli hijau karena sudah kecampuran Evalup 2T ya, yang botol hijau. Untuk penggantinya adalah ini Ride yang katanya untuk roda 3 ya, 1,2 liter. Ini kok gambar motor lagi gimana ya? Ini katanya yang untuk roda 3 lah, salah ya wis karep wis. Podo-podo ini nih, podo-podo ini ira itu, podo-podo motor 4. Dulu udah pernah beli, tapi kemasannya gak kayak gini, kemasannya yang botolnya rada aneh ya, botolnya bentuknya yang unik. Tapi ini yang bentuknya kayak gini. Kita lihat kualitasnya apa beda atau enggak, lebih bagus atau lebih buruk bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di dashboard ini masih 0 km pemakaian oli Eni 1,2 liter ya. Itu beneran yang untuk roda 3 boga sih. Penulis kalau nggak salah belinya juga di lapak yang spesialis roda 3 sih. Jadi ini ada yang merekomendasikan, katanya olinya mantap. Ya lagi-lagi ya, kalau orang merekomendasikan itu sayangnya nggak pakai komparasinya apa, pemakaiannya bagaimana, daerahnya apa, maksudnya suhu daerahnya berapa, motornya makainya bagaimana, enaknya saat gimana gitu ya. Orang ngomong seringnya ini oli awet, ini oli enak, ini oli bisa membersihkan mesin, wis. Karena ya karakter tiap oli beda-beda. Kalau untuk singkat-singkatan ya memang penulis biasa ngomongnya begitu. Tapi yo
kalau untuk ngasih informasi lebih jelas baiknya yang panjang, dan penulis nggak pernah dapat informasi panjangnya. Ini dibanding oli samping Evolve 2T nggak begitu licin. Jadi oli kemarin Jumbo Ultraline kasih Evolve 2T itu lebih licin dari kondisi ini. Suara mesin juga ya, penulis sudah mulai mendengarkan asak-asak di 0 km tadi, di ketika ngasih salam tadi, awal-awal tadi penulis sudah mendengar suara kasar. Jadi rasanya ini bakal sama ya kayak oli Eni lain, butuh banter dulu baru suara mesin halus. Jadi karakternya oli Eni itu kan halusnya ketika dipakai agak kencang, jangan di atas 60 gitu baru halus. Kayaknya harus begitu ya. Tuh dipakai pelan-pelan kasar. Karakternya mirip-mirip dengan oli Vanul kemarin. Cuma oli Vanul kemarin kayaknya encer. Bos yang iki lebih kental apa enggak ya? Oli 20W50. Dari uji panggang oli Eni 20W50 itu cukup oke ya. Kelihatan jelas bahwa olinya baru mulai menguap lama setelah oli Fastron 15W50 nya habis. Jadi kalau ada yang ngomong oli full sintetik itu lebih jelek dari oli mineral, ngimpi yo. Dari bahan base oilnya jelas bahwa oli full sintetik sekarang ini amit-amit kualitasnya. Mosok yo oli kelas full sintetik kok kayak begitu. Penulis lupa beli oli full Fastron 15W50 itu berapa? Penulis belinya offline ya 85 tapi ya lupa penulis. Yang jelas penulis beli offline, beli di SPBU Coco, corporate owned, corporate operated, beli di Bright Mart. Jadi ya mestinya asli, scan ya tembus, baru pertama kali di scan. Jadi mestinya ya itu oli aslinya Pertamina, oli yang dijual oleh Pertamina. Boh isinya asli apa enggak, yang jelas itu adalah dijual secara resmi oleh Pertamina. Kalau sampai beli di Coco pun dapat palsu ya wis, artinya jangan beli oli Pertamina ya. Jangan beli oli botolan lagi, oli drum aja. Ya entah nanti suatu saat pasti juga oli drumnya akan berubah jadi buruk juga. Tapi untuk sementara masih ada waktu sampai mungkin setahun 2 tahun oli drum kualitasnya oke. Karena ya pasti oli drum kan pasti habis juga. Habis kan jadi ganti anyar. Masalah lek sing anyar iki lho kualitasnya amit-amit. Entah itu dipalsu orang dalam atau orang luar. Kalau sampai dalam Pertamina olinya juga palsu ya ngapain bela Pertamina. Ya sayang tapi ya, karena Pertamina sanggup bikin oli bagus. Oli sebelumnya Mesaran SA40 itu top banget ya, tapi gara-gara koruptor ya hilang guys. Terus untuk oli sebelumnya, oli Jumbo Ultraline adalah oli yang nggak rekomendasi.
secara bahan olinya bagus, tapi secara aditifnya nggak bagus. Olinya cepat rusak. Jadi oli Jumbo Ultraline itu cocoknya kalau dicampuri dengan mungkin rasio yang pas 5% minyak goreng, 10% oli samping ya. Karena aditifnya kayak terlalu minim. Tuh kan bener, dipakai kencang baru licin. Jadi ini kondisinya lebih licin daripada ketika jalan pelan-pelan tadi. Tapi ya suara mesinnya kasar ya. Sekilas nyalip mobil tadi dengar kok suaranya kasar. Pesan penulis, oli ini nggak terlalu licin ya. Untuk RPM tinggi nggak licin. Entah kenapa ya. Padahal kalau oli ini yang sebelum-sebelumnya, oli untuk mobil, untuk motor, sehingga untuk skuter belum kayaknya ya. Perasaan oli-oli ini sebelumnya itu licin ya. Olinya kalau RPM tinggi makin licin. Tapi ini kok enggak ya. Kayaknya bukan fokus RPM tinggi barangkali ya. Kono molybdenumnya barangkali. Ya karena ini memang 4T ya. Kesan enggak licin di RPM tinggi itu yang penulis rasakan. Karena kok rasanya dari 100 ke 104 itu kok lama gitu. Sementara ketika pakai vanulup itu cepet ya. Habis dipakai kencang, olinya ini sudah agak kasar suara mesin. Keenceran nggak begitu bisa membedakan, tapi suara kasar yang menulis jelas dengar. Gelidikan tadi lewat jalan layang lupa, harusnya rotok mepet tembok ya, tapi ya wis lah. Ya ini sudah cukup lama ya nyobanya, ini 13 km. Dan dari pemakaian 13 km ini penulis apa ya, kayaknya di TV sing kurang. Jadi oli ini harus dianggap sebagai oli yang minim aditif. Jadi kalau mau pakai jangan murni oli tok, harus pakai campuran macam-macam. Kalau untuk penulis ya kayaknya bisa disamakan dengan Jumbo ya, karena ini untuk aditif RPM tingginya juga nggak begitu sip. Dipakai ngebut tadi nggak licin, beda daripada oli ini yang lain yang penulis coba. Oli ini diesel SIP Hero sembuh lali, sama oli ini mobil apa lah sing mobil ya, iya apa jenenge lali guys. Jadi kalau yang ini mobil sama ini diesel itu kalau kecepatan tinggi terasa licin. Ini enggak, rada aneh. Suara mesin sekarang sudah cukup asak-asak, sudah enggak licin ya. Jadi biasanya kan oli ini itu dipakai jalan di atas 60 kan, ini ya lepas gas itu nggak cepet turun. Ini sudah mulai cepet turun, padahal masih 15 km ya. Kalau
kayak gini ya artinya menurut penulis aditifnya kurang. Aditif yang bisa dipakai 5% minyak goreng, 10% oli samping. Kalau pakai Evaluk 2T, kalau pakai Gasoli G1000 5%, kalau pakai Repol 10%. Untuk RPM bawah toh, tapi bukan untuk ngebut. Aneh ya, padahal ini harusnya adalah oli yang dijual katanya untuk roda 3 1,2 liter sendiri. Yo ini sebenarnya untuk motor sport ya, motor lagi. Penulis salah beli, tapi ya pokoknya ini Eni lah, oli Eni sing kapasitasnya akeh. Oli kapasitasnya akeh, tapi ya ternyata nggak sesuai harapan. Ini mungkin ada yang beli untuk dipakai di roda 3, nggak rekomendasi penulis. Beli oli ini harus dianggap seperti beli base oil. Oli ya belum ada aditifnya, harus ditambahi aditif. Penulis lebih rekomendasi yang versi diesel, mau harus versi Eni gitu. Dari base oilnya cukup lumayan. Base oilnya jelas lebih bagus, jauh lebih bagus daripada Fastron 15W50. Ya mestinya juga bakal lebih bagus daripada Fastron diesel. Penulis nggak tahu ya yang merekomendasikan oli Eni yang untuk roda 3 ini menilainya secara detailnya bagaimana. Tapi untuk penulis ini base oilnya bagus, tapi aditifnya enggak. Karena aditifnya enggak bagus, ya mestinya kurang begitu cocok untuk beban berat. Cocoknya hanya untuk cruising ya, jalan santai, jalan kecepatan menengah. Jelas enggak untuk ngebut. Kalau misalnya sudah kadung beli, penulis rekomendasikan campur oli samping lah. Cari pakai Evaluk 2T aja kan cukup ya, banyak didapat, gampang dicari. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari kedua pemakaian oli Eni roda 3. Bener roda 3 bukan. Tapi yang jelas itu yang kapasitasnya banyak. Terus ya ini hasilnya di hari kedua ini suara mesin pagi-pagi wes gak halus. Kemarin juga penulis makainya padahal nggak kencang, mau sampai rumah wis mesin kasar. Maaf nggak penulis rekam. Dengan pit depan ini masih lebih kasar suara mesin penulis. Ini untuk RPM mesin juga lebih cepat turun ya. Sudah nggak kayak hari pertama. Bahkan setelah dipakai kencang pun RPM mesin masih cepat turun. Jadi jelas dari sisi aditifnya ini kurang. Aditifnya ono tapi kurang, nggak cukup. Ini penulis pakai agak kencang, ada makin licinnya, cuma ya ini kan masih dekat ya, belum jauh. Nanti kalau sudah jauh ya mestinya bakal berkurang juga efeknya. Jadi ini RPM jadi nggak cepat turun lagi. Ciri bahwa memang olinya aditifnya lebih fokus untuk kecepatan agak tinggi. Tapi ya
pas kemarin pulang kerja wis asar, nggak bisa licin lagi ya. Rupanya kalau kondisi olinya sudah lebih encer, aditif nggak akan begitu pengaruh. Jadi ini untuk pemakaiannya adalah untuk pemakaian jarak dekat, kecepatan agak tinggi, tidak untuk pemakaian jarak dekat yang jalan pelan-pelan, tidak untuk pemakaian jarak jauh baik kencang maupun pelan. Jadi ya bisa dibilang oli ini nggak rekomendasi. Kalau misal ya seperti penulis kemarin bilang, kalau kepepet terus kadung beli, ya minim campuri Evalup 2T botol hijau atau gasol IG 1000 botol hitam, kasih 10% ya, karena ini olinya nggak cocok untuk RPM rendah. Karena oli sampingnya 10%, minyak goreng 5% aja, karena yo toh ini olinya termasuk bahan olinya cukup bagus, dan ya oli samping itu sudah bikin encer. Nanti kalau minyak gorengnya 10% nanti takutnya olinya jadi terlalu encer, karena yo ini olinya wis ya mungkin bisa dibilang harus ganti oli ya. Ya penulis terpaksa jalan pelan. Penulis lupa ya, harusnya gini ini adalah kondisi yang cocok untuk menggunakan aditif oli samping ya. Penulis belum coba lagi yang G1000 ya, untuk konfirmasi ulang, karena ini kan serinya nyoba Revo, Euro 1, Evalup sama G1000 lagi. Yang Euro 1, Revo sama Evalupnya sudah, tinggal G1000 nya. Ini sebenarnya lumayan sih kalau jalan kecepatan pas ya. Ini nambah terus ketika jalan kecepatan 60, indikasi irit. Jadi kalau jalannya agak kencang, aditif bekerja.